Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafanidah Kiki dengan NIM 23111020005 dari kelas IF 1104. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas evaluasi CLO1 mata kuliah Manajemen Proyek TIK. Manajemen Proyek TIK adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penutupan proyek yang berkaitan dengan sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan teknologi lainnya. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan proyek berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam praktiknya, manajemen proyek TIK melibatkan banyak pihak, mulai dari tim teknis, pengguna, akhir hingga manajemen organisasi. Kemudian untuk jenisnya terdapat 3, yaitu ada fungsional, matriks, dan proyek murni. Untuk fungsional, tim proyek berada di bawah departemen tertentu seperti contohnya TI, keuangan. Manajemen proyek memiliki kewenangan yang terbatas, sedangkan pada matriks, gabungan antara struktur fungsional dan proyek. Anggota tim dapat melapor ke dua atasan, manajer proyek dan manajer fungsional. Cocok untuk organisasi yang sifatnya kompleks. Sedangkan proyek murni, tim dibentuk khusus dan hanya fokus pada proyek tertentu. Manajer proyek memiliki otoritas penuh atas tim dan sumber daya. Biasanya digunakan untuk proyek yang besar. Kemudian proses manajemen proyek ada 5 tahapan utama, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring dan controlling, dan yang terakhir penutupan. Pada tahap inisiasi, mendefinisikan proyek, menetapkan tujuan, dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder. Sedangkan pada perencanaan, menyusun jadwal, anggaran, alur kerja, identifikasi risiko, dan manajemen kualitas. Kemudian pada tahap eksekusi, melaksanakan rencana, mengkoordinasi tim, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target. Kemudian pada tahap monitoring dan controlling, mengawasi proyek progresnya, mengevaluasi performa, dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Dan yang terakhir ada penutupan. Pada tahap ini, seluruh pekerjaan diselesaikan, kemudian menyerahkan hasil akhir, mengevaluasi hasilnya, dan mendokumentasikan pelajaran yang diperoleh. Kemudian untuk karakteristik perbedaan antara proyek dan operasional adalah proyek memiliki ciri-ciri utama dengan tujuan spesifik dan hasilnya unik, memiliki durasi yang terbatas, yaitu ada awal dan akhir, menghasilkan hal baru, dan hasil yang tidak berulang, seperti aplikasi baru atau sistem informasi tertentu. Sedangkan berbeda dengan operasional yang sifatnya berulang atau rutin, tidak memiliki batas waktu yang jelas, fokus pada menjaga keberlangsungan proses seperti pemeliharaan sistem, backup data harian, dan dukungan teknis. Contohnya, membangun website kampus adalah proyek, sedangkan memperbarui konten websitenya setiap minggu adalah operasional. Perbedaannya seperti itu. Kemudian, untuk sertifikasi manajemen proyek, ada beberapa contohnya. Bagi profesional di bidang TIK, berbagai sertifikat internasional dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing. Contohnya ada CAPM, ini untuk pemula, kemudian ada PMP untuk manajer proyek yang sudah berpengalaman, kemudian ada Prince 2, metodologi proyek yang berbasis dan proses yang populer di Eropa, kemudian ada Scrum Master, yaitu cocok untuk pengembangan perangkat lunak berbasis agile, dan ada
PMI AJP untuk mereka yang bekerja dalam lingkungan proyek agile secara umum. Kemudian tools untuk manajemen proyek TIK ada beberapa, contohnya ada Trello dan Jira. Biasanya digunakan untuk manajemen tugas berbasis papan dan sprint. Kemudian ada Microsoft Project, digunakan untuk menyusun timeline, chart, dan penjadwalan yang cukup kompleks. Kemudian ada Asana dan ClickUp, Notion, dan Slack, dan Microsoft Teams. Begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.